Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang luar biasa calon pemimpin bangsa. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu. Adik-adik peserta latihan dasar kepemimpinan siswa atau LDKS SMA Negeri 1 Pandeglang, izinkan saya Pak Dr. Andes Solihin MPD MSI sesuai dengan tugas yang diberikan panitia LDKS untuk menyampaikan beberapa hal tentang dasar-dasar kepemimpinan. Sebelum menyampaikan hal tersebut, izinkan pula untuk menyampaikan atau memperkenalkan yel-yel SMA se-Indonesia. Yelnya sebagai berikut ya adik-adik. SMA, maju bersama, hebat semua. SMA, maju bersama, hebat semua. Oke, sekarang diikuti ya. SMA, SMA, maju bersama, hebat semua. Terima kasih adik-adik. Selanjutnya mohon disimak informasi tentang dasar-dasar kepemimpinan yang akan disampaikan sebagai berikut. Kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi orang lain sehingga orang lain tersebut dengan sukarela mau melaksanakan kegiatan bersama dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kepemimpinan merupakan suatu kiat atau kewibawaan yang mampu menggerakkan orang lain, baik secara perorangan maupun kelompok, di dalam suatu organisasi, sehingga menimbulkan kemampuan dan kemauan untuk melakukan sesuatu dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kepemimpinan bisa diartikan sebagai proses pendampingan, guna mempengaruhi sekaligus menggerakkan pengikutnya berdasarkan tugas dan aspek sesuai kondisi yang dipimpin, supaya semuanya memperoleh kelimpahan dalam kehidupannya atau kesejahteraan dalam kehidupannya. Teori kepemimpinan berhubungan erat dengan ilmu dan seni untuk bisa mempengaruhi sekaligus menggerakkan orang lain. Dengan begitu, muncul kepercayaan, kepatuhan, respek, dan kemauan. Fungsi dari sebuah kepemimpinan diantaranya sebagai fungsi pengambil keputusan, fungsi instruktif, fungsi konsultatif, fungsi partisipatif, dan fungsi delegatif. Fungsi pengambil keputusan. Organisasi hanya akan bergerak secara dinamis apabila pemimpin memiliki kemampuan dalam melaksanakan kekuasaan atau wewenangnya sebagai pengambil keputusan yang akan atau harus dilaksanakan oleh anggota organisasinya. Keputusan-keputusan itu harus dibuat oleh pimpinan agar anggota organisasi dapat melaksanakan berbagai kegiatan atau pekerjaan sebagai tugas pokok organisasi dalam rangka mewujudkan, mempertahankan, dan mengembangkan eksistensi organisasi. Untuk itu, pemimpin seharusnya memahami teori pengambilan keputusan dan dapat mempraktekannya agar keputusannya bermanfaat bagi kepentingan bersama atau bagi kepentingan organisasi. Pengambilan keputusan memerlukan keberanian, karena setiap keputusan pasti memiliki resiko, terutama jika proses dan atau mekanismenya tidak memenuhi teori-teori pengambilan keputusan. Selain itu, pimpinan pun dituntut untuk mampu mengkomunikasikan keputusan yang telah ditetapkannya pada anggota organisasi untuk dapat dilaksanakan. Fungsi yang kedua yaitu fungsi instruktif. Fungsi instruktif. Setiap pimpinan harus memahami bahwa di dalam posisi dan peranannya secara implisit terdapat kekuasaan dan atau wewenang dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara efektif. Salah satunya adalah kekuasaan dan atau wewenang memerintahkan anggotanya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota organisasi. Dengan kata lain, fungsi instruktif tidak harus dijalankan secara otoriter yang dapat berdampak pemimpin kehilangan kewibawaannya atau karena instruksi ditantang atau ditolak dan tidak dilaksanakan oleh anggota organisasi.
Kekuasaan dan atau wewenang tidak perlu mendorong seorang pimpinan bertindak sebagai penguasa yang tidak boleh dicampuri dan tidak boleh dibantai instruksinya dalam pelaksanaan keputusan atau kegiatan lain yang telah ditetapkannya. Perintah yang diberikan harus sampai secara jelas, baik isi maupun bahasanya, untuk menghindari kekeliruan dalam melaksanakan perintah yang diberikan. Fungsi yang ketiga adalah fungsi konsultatif. Pemimpin dipandang sebagai alamat yang paling tepat untuk berkonsultasi dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang beragam di lingkungan organisasinya. Karenanya seorang pimpinan harus siap dan bersedia memberikan kesempatan pada anggota organisasi dalam mengatasi atau menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan pekerjaan atau tugas-tugas organisasi. Di samping itu, tidak mustahil termasuk juga berkonsultasi mengenai masalah-masalah pribadi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pekerjaan atau organisasi. Di sisi lain, pemimpin bukanlah manusia yang sempurna dan tidak mungkin mengetahui segala-galanya dalam membantu anggota organisasi menyelesaikan masalah, baik masalah organisasi maupun masalah pribadi anggotanya. Untuk itu, fungsi konsultatif ini dapat dilakukan juga dengan menunjuk pada siapa seorang anggota yang bermasalah dapat berkonsultasi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Fungsi yang keempat yaitu fungsi partisipatif. Fungsi partisipatif sebagai strategi kepemimpinan ibarat pisau bermata dua. Mata pisau yang pertama adalah kemampuan pemimpin mengikutsertakan anggota organisasi sesuai posisi dan kewenangannya agar berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang relevan. Mata pisau yang kedua adalah kesediaan pemimpin untuk berpartisipasi membantu anggota dalam melaksanakan pekerjaan atau menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Fungsi yang kelima yaitu fungsi delegatif. Seorang pemimpin mungkin saja memiliki lebih dari satu kekuasaan yang melekat pada dirinya yang hakikatnya dapat dipergunakan untuk mengendalikan kualitas atau efektivitas kepemimpinan sesuai kewenangannya. Pada fungsi delegatif, pemimpin memberikan wewenang kepada bawahan atau kepada anggota untuk menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannya. Ada yang luar biasa sekaitan dengan gaya kepemimpinan. Ada banyak gaya kepemimpinan. Berikut adalah beberapa hal gaya kepemimpinan yang bisa disampaikan. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan otokratis. Pada gaya ini, pemimpin sangat dominan dalam setiap pengambilan keputusan dan setiap kebijakan. Peraturan prosedur diambil dari idenya sendiri. Kepemimpinan jenis ini memusatkan kekuasaan pada dirinya sendiri. Ia membatasi inisiatif dan daya pikir dari para anggotanya. Pemimpin yang otokratis atau otoriter tidak akan memperhatikan kebutuhan dari bawahannya dan cenderung berkomunikasi satu arah, yaitu dari atas pemimpin ke bawah atau anggota. Anda mungkin seorang pemimpin otokratis jika Anda percaya diri, mempunyai motivasi diri yang tinggi, berkomunikasi dengan jelas dan konsisten, mengikuti aturan, bisa diandalkan, menghargai lingkungan yang sangat terstruktur, percaya pada lingkungan kerja yang diawasi. Gaya kepemimpinan yang kedua yaitu gaya kepemimpinan birokrasi. Gaya kepemimpinan ini biasa diterapkan dalam sebuah perusahaan atau organisasi pemerintahan dan akan efektif apabila setiap anggota mengikuti setiap alur prosedur dan melakukan tanggung jawab rutin setiap hari. Tetap saja dalam gaya kepemimpinan ini tidak ada ruang bagi para anggota untuk melakukan inovasi karena semuanya sudah diatur dalam sebuah tatanan prosedur yang harus dipatuhi oleh setiap anggota. Anda mungkin seorang pemimpin birokrasi jika Anda berorientasi pada detail dan fokus pada tugas. Nilai aturan dan struktur, memiliki etos kerja yang baik, berkemauan keras, memiliki komitmen untuk organisasi dan memiliki disiplin diri. Gaya kepemimpinan yang ketiga adalah gaya kepemimpinan partisipatif. Dalam gaya kepemimpinan partisipatif, ide dapat mengalir dari bawah atau dari anggota
karena posisi kontrol atas pemecahan suatu masalah dan pembuatan keputusan dipegang secara bergantian. Pemimpin memberikan ruang gerak bagi para anggota untuk dapat berpartisipasi dalam pembuatan suatu keputusan, serta adanya suasana persahabatan dan hubungan saling percaya antara pimpinan dan anggota. Anda bisa menjadi pemimpin partisipatif jika Anda mampu menilai diskusi kelompok, memberikan semua informasi kepada tim saat membuat keputusan, mempromosikan lingkungan kerja tempat semua orang berbagi ide, atau apakah Anda rasional, apakah Anda fleksibel, kemudian baik dalam mediasi. Gaya yang keempat adalah gaya kepemimpinan laissez-faire atau lepas tangan. Gaya kepemimpinan ini biasa disebut laissez-faire, di mana pemimpin memberikan kebebasan secara mutlak kepada para anggota untuk melakukan tujuan dan cara mereka masing-masing. Pemimpin cenderung membiarkan keputusan dibuat oleh siapa saja dalam kelompok sehingga terkadang membuat semangat kerja tim pada umumnya menjadi rendah. Jenis kepemimpinan ini akan sangat merugikan apabila para anggotanya belum cukup matang dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan memiliki motivasi yang rendah terhadap pekerjaan. Anda mungkin menjadi pemimpin laissez-faire jika Anda atau Anda mungkin menjadi pemimpin yang lepas tangan jika Anda mendelegasikan secara efektif, percaya pada kebebasan memilih, menyediakan sumber daya dan alat yang memadai, akan mengambil kendali jika diperlukan, menawarkan kritik yang membangun, mengembangkan kualitas kepemimpinan dalam tim Anda, mempromosikan lingkungan kerja yang otonom. Gaya yang kelima adalah gaya kepemimpinan pembuka jalan. Gaya kepemimpinan pembuka jalan adalah salah satu yang paling efektif untuk mendapatkan hasil yang cepat. Para pemimpin ini terutama berfokus pada kinerja. Mereka sering menetapkan standar tinggi dan meminta pertanggungjawaban anggota tim mereka untuk mencapai tujuan mereka. Sementara gaya kepemimpinan pembuka jalan adalah motivasi dan membantu dalam lingkungan yang bergerak cepat, di mana anggota tim perlu diberi energi. Itu tidak selalu merupakan pilihan terbaik bagi anggota tim yang membutuhkan bimbingan dan umpan balik. Anda mungkin seorang pemimpin penentu kecepatan jika Anda menetapkan standar tinggi, fokus pada tujuan, tidak suka memuji, akan melompat untuk mencapai tujuan jika diperlukan, sangat kompeten, dan menghargai kinerja di atas soft skill. Gaya yang kelima adalah gaya kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan jenis ini cenderung terdapat aksi transaksi antara pimpinan dan anggota, di mana pimpinan akan memberikan reward ketika anggota berhasil melaksanakan tugas yang telah diselesaikan sesuai kesepakatan. Pemimpin dan anggota memiliki tujuan, kebutuhan, dan kepentingan masing-masing. Seorang pemimpin transaksional adalah seorang yang berfokus pada kerja, mirip dengan pembuka jalan. Di bawah gaya kepemimpinan ini, pimpinan menetapkan insentif yang telah ditentukan sebelumnya, biasanya dalam bentuk reward untuk kesuksesan dan tindakan disimer untuk kegagalan. Berbeda dengan gaya kepemimpinan pembuka jalan, pemimpin transaksional juga fokus pada bimbingan, instruksi, dan pelatihan untuk mencapai tujuan dan menikmati hasilnya. Meskipun tipe pemimpin ini bagus untuk organisasi atau tim yang ditugaskan untuk mencapai tujuan tertentu, namun bukanlah gaya kepemimpinan terbaik untuk mendorong kreativitas. Anda mungkin menjadi pemimpin transaksional jika Anda menghargai struktur perusahaan, memiliki skill micromanage, tidak mempertanyakan otoritas, praktis dan pragmatis, nilai pencapaian tujuan, dan apakah Anda reaksional. Tipe yang ketujuh adalah gaya kepemimpinan pelatih. Pemimpin pelatih atau pembina adalah seseorang yang dapat dengan cepat mengenali kekuatan, kelemahan, dan motivasi anggota tim mereka untuk membantu setiap individu menjadi lebih baik.
Jenis pemimpin ini sering membantu anggota tim dalam menetapkan tujuan cerdas dan kemudian memberikan umpan balik rutin dengan hal yang menantang untuk mendorong pertumbuhan. Mereka terampil dalam mendapatkan ekspektasi yang jelas dan menciptakan lingkungan yang positif dan memotivasi. Anda mungkin menjadi pemimpin pelatih jika Anda bersifat suportif, menawarkan bimbingan alih-alih memberi perintah, belajar sebagai cara untuk berkembang, mengajukan pertanyaan terpandu, keseimbangan menyampaikan pengetahuan dan membantu orang lain menemukannya sendiri, dan sadar diri. Gaya kepemimpinan yang ke-8 adalah gaya kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan transformasional dapat menginspirasi perubahan positif pada anggota yang mengikuti. Para pemimpin jenis ini memperhatikan dan terlibat langsung dalam proses, termasuk dalam hal membantu para anggota kelompok untuk berhasil menyelesaikan tugas mereka. Pemimpin cenderung memiliki semangat yang positif untuk para anggotanya. Semangat tersebut dapat berpengaruh pada anggotanya untuk lebih energik. Pemimpin akan sangat mempedulikan kesejahteraan dan kemajuan setiap anggotanya. Gaya kepemimpinan transformasional mirip dengan gaya pelatih karena berfokus pada komunikasi yang jelas, penetapan tujuan dan motivasi anggota. Namun alih-alih menempatkan sebagian besar energi ke dalam tujuan setiap anggota, pemimpin transformasional didorong oleh komitmen untuk tujuan organisasi. Karena tipe pemimpin ini menghabiskan banyak waktu mereka pada gambaran besar. Gaya pemimpin ini paling baik untuk tim yang dapat menangani banyak tugas yang didelegasikan tanpa pengawasan konstan. Anda mungkin menjadi pemimpin transformasional jika Anda saling menghormati tim Anda, memberikan dorongan, menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan mereka, memikirkan gambaran besarnya, menghargai tim Anda secara intelektual, kreatif, dan memiliki pemahaman yang baik tentang kebutuhan organisasi. Gaya yang ke-9 yaitu gaya kepemimpinan yang melayani. Pada gaya kepemimpinan ini, hubungan yang terjalin antara pemimpin yang melayani dengan para anggota berorientasi pada sifat melayani dengan standar moral spiritual. Pemimpin yang melayani lebih mengutamakan kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi daripada anggota daripada kepentingan pribadinya. Kepemimpinan yang melayani hidup dengan pola pikir yang mengutamakan anggota dan percaya bahwa ketika anggota tim merasa puas secara pribadi dan profesional, mereka akan lebih efektif dan lebih mungkin menghasilkan pekerjaan atau tugas-tugas hebat secara teratur. Karena penekanan mereka pada kepuasan dan kolaborasi anggota, mereka cenderung mencapai tingkat rasa hormat yang lebih tinggi. Seorang pemimpin yang melayani adalah tipe kepemimpinan yang sangat baik untuk organisasi dari industri dan ukuran apapun, tetapi sangat lazim dalam organisasi nirlaba atau organisasi yang tidak mengejar keuntungan. Anda mungkin menjadi pemimpin yang melayani jika Anda memotivasi tim Anda, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, peduli secara pribadi dengan tim Anda, mendorong kolaborasi dan keterlibatan, berkomitmen untuk mengembangkan tim Anda secara profesional. Gaya yang ke-10 yaitu gaya kepemimpinan visioner. Tipe kepemimpinan visioner memiliki kemampuan yang kuat untuk mendorong kemajuan dan mengantarkan periode perubahan dengan menginspirasi anggota dan mendapatkan kepercayaan untuk ide-ide baru. Seorang pemimpin visioner juga mampu menjalin ikatan organisasi yang kuat. Mereka berusaha untuk menumbuhkan kepercayaan di antara anggota langsung dan kolega. Anda mungkin seorang pemimpin visioner jika Anda adalah gigih dan berani, strategis, mengambil resiko, inspiratif, optimis, dan inovatif. Gaya yang ke-11 adalah gaya kepemimpinan karismatik. Pemimpin yang karismatik memiliki pengaruh yang kuat atas para pengikut oleh karena karisma dan kepercayaan diri yang ditampilkan. Para pengikut atau anggota cenderung mengikuti pemimpin karismatik karena kagum dan secara emosional percaya dan ingin berkontribusi bersama dengan pemimpin karismatik.
Karisma tersebut timbul dari setiap kemampuan yang mempesona yang ia miliki, terutama dalam meyakinkan setiap anggotanya untuk mengikuti setiap arahan yang ia inginkan. Yang ke-12 adalah gaya kepemimpinan situasional. Kepemimpinan ini adalah kepemimpinan yang menerapkan jenis kepemimpinan situasional lebih sering menyesuaikan setiap gaya kepemimpinan yang ada dengan tahap perkembangan para anggota, yakni seberapa jauh kesiapan dari para anggota melaksanakan setiap tugas. Gaya kepemimpinan situasional mencoba mengkombinasikan proses kepemimpinan dengan situasi dan kondisi yang ada. Para siswa yang luar biasa, untuk menjadi pemimpin yang baik, maka adik-adik atau para siswa harus membangun karakter sebagai karakter pemimpin. Karakter pemimpin itu diantaranya menepati janji, konsisten, memegang komitmen, satu kata dan perbuatan, kejujuran dan keterbukaan, menepati dan menghargai waktu, serta menjaga prinsip dan nilai-nilai yang diyakini. Kepemimpinan ini akan bertahan dan terus hidup melalui proses membangun karakter dari waktu ke waktu. Karakter seorang pemimpin dituntut untuk menciptakan kepercayaan atau trust dan penghormatan atau respect. Berikut ini beberapa pembiasaan yang dituntut dalam membangun karakter kepemimpinan yang kuat yang seperti disampaikan tadi. Yang pertama tadi yaitu menepati janji. Yang paling mudah diingat orang tentang kita adalah apakah kita selalu menepati setiap janji yang dibuat atau tidak. Seorang pemimpin akan tidak memperoleh kepercayaan lagi bila tidak menepati janji. Lebih baik kita tidak berjanji daripada berjanji tidak kita tepati. Yang kedua adalah konsisten. Bila konsisten atas setiap perbuatan kita, kepercayaan akan meningkat karena mereka yakin terhadap kita. Mereka yakin kita tidak akan mengecewakannya. Yang ketiga, memegang komitmen. Komitmen adalah hal-hal yang telah disepakati bersama oleh setiap pihak yang terlibat. Bagi pemimpin yang berintegritas, komitmen adalah hal utama yang harus dipertahankan apapun akibat dan berapapun resikonya. Yang keempat, satu kata dan perbuatan. Untuk menjadi pemimpin yang dihormati dan disegani adalah ucapannya selalu dapat dipegang. Pemimpin selalu memegang kata-kata yang diucapkannya. Kelima, kejujuran dan keterbukaan. Kejujuran berarti tidak melanggar kepercayaan yang diberikan kepada kita, meskipun ada kesempatan melakukannya. Kejujuran berarti menyatakan kebenaran meskipun pahit. Keenam, menepati dan menghargai waktu. Menepati dan menghargai waktu merupakan cerminan dari karakter dan integritas yang berarti pula menghargai dan menghormati orang lain. Yang ketujuh, menjaga prinsip dan nilai-nilai yang diyakini. Pemimpin tanpa prinsip atau nilai-nilai kehidupan seperti seseorang yang melakukan sesuatu tanpa tujuan. Nilai-nilai persahabatan, kesetiaan, kekeluargaan, kemanusiaan diperlukan oleh seorang pemimpin. Sejalan dengan hal tadi, sebagai pelajar Indonesia, adik-adik juga diharapkan mengembangkan karakter atau perilaku sebagai pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila ini adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai tersebut memiliki 6 ciri utama, yaitu yang pertama adalah cirinya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. 4 sifat dari Nabi Muhammad SAW bisa kita jadikan sebagai dasar untuk membangun karakter pemimpin kita. Sifat-sifat tersebut yaitu sidik. Sidik artinya di sini jujur, tidak berbohong. Kemudian amanah atau dapat dipercaya. Tablik yaitu kemampuan menyampaikan atau menyiarkan, dan patonah yaitu cerdas. 4 sifat ini bila kita bangun, ini akan
membuat karakter kita sebagai pemimpin menjadi kuat. Dalam sebuah organisasi, antara pimpinan dan anggota harus saling percaya. Bila sebagai pimpinan kita gagal menumbuhkan kepercayaan di dalam organisasi, kita akan mendapat banyak kesulitan untuk mencapai visi dan sasaran yang telah kita rencanakan. Begitupun sebaliknya, pemimpin harus mempercayai anggotanya. Di antara anggota pun harus saling percaya. Bila saling percaya, implementasi seluruh rencana akan menjadi mudah karena kita bisa saling mendukung. Ada banyak cara untuk membangun kepercayaan, di antaranya dengan menunjukkan atribut-atribut kunci yang menyebabkan orang bisa percaya kepada kita. Atribut-atribut tersebut di antaranya kompetensi, karakter, keberanian, kepercayaan diri, loyalitas, rela berkorban, dan empati. Atribut yang pertama yaitu kompetensi. Kompetensi merupakan keterampilan dan pengalaman yang dimiliki seseorang. Kompetensi ini harus selalu ditingkatkan, diantaranya dengan terus-menerus menambah pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman baru. Atribut yang kedua, karakter. Karakter merupakan sifat tingkah laku dan tindak tanduk kita secara pribadi maupun dalam menjalankan organisasi. Kita harus membentuk karakter yang dapat dijadikan contoh oleh orang lain. Atribut yang ketiga, keberanian. Keberanian merupakan sebuah akumulasi dari kemampuan fisik, kemampuan berpikir, berinteraksi, menyelaraskan tindakan dengan visi, misi, dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Menyangkut keberanian ini, seorang pemimpin harus bertanya pada dirinya, apakah saya telah menjalankan tugas dengan baik? Apakah saya berani mengambil resiko bagi setiap keputusan yang saya ambil? Apakah saya tidak memikirkan kepentingan pribadi? Atribut yang keempat, kepercayaan diri. Pemimpin harus memiliki kepercayaan diri yang kuat. Kepercayaan diri sama dengan memberikan tantangan dan membuat tantangan untuk kita hadapi dan kita selesaikan. Kita harus percaya bahwa kita dapat memulai dan menyelesaikan masalah-masalah yang sangat rumit sekalipun. Atribut yang kelima, loyalitas. Loyalitas atau kesetiaan menuju ke tiga arah, yaitu ke bawah, ke atas, dan ke samping. Maksudnya kita tidak boleh hanya menuntut loyalitas dari anggota. Kita juga harus loyal ke anggota, teman sejawat, dan organisasi. Atribut yang keenam, rela berkorban. Untuk membangun kepercayaan dibutuhkan pengorbanan. Pengorbanan seperti waktu, tenaga, pikiran, perasaan, bahkan finansial. Atribut yang ketujuh, empati. Kita harus bisa menempatkan diri pada posisi anggota kita. Dalam memberikan perintah, kita perlu merasakan kalau kita berada pada posisi anggota. Ketika memerintah ataupun mengajak bekerja, kita juga harus tahu dan memahami kesulitan dan lingkungan yang dihadapi anggota. Adik-adik para siswa yang luar biasa, beberapa hal yang disampaikan sekaitan dengan dasar-dasar kepemimpinan ini, semoga dapat memberikan inspirasi pada adik-adik untuk lebih mau lagi meningkatkan pemahaman, wawasan, dan pengalaman untuk menguatkan diri mau menjadi pemimpin yang baik. Selamat pada adik untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan pada periode ini. Sekali lagi selamat pada adik-adik siswa SMA Negeri 1 Pandeglang yang mengikuti pendidikan pelatihan dasar kepemimpinan ini. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.